Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama dalam Islam, karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai muqaddimah yang kedua. Kita sudah menyelesaikan pembahasan muqaddimah yang pertama pada kajian yang terakhir pekan lalu, ya. Sekarang kita masuk muqaddimah, pendahuluan yang kedua dari kitab ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadihil masail wal amalu bihinna. Al-ula anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalal nar. Wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdhan wabila. Kata beliau rahimahullah, i'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, annahu yajibu ala kulli muslimin, sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'allumu salasi hadhil masail, untuk mempelajari 3 masalah dalam agama, wal amalu bihinna, dan wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengamalkan 3 masalah ini. Lagi-lagi beliau menyebutkan wajib, ya. Sebagaimana pada muqaddimah yang pertama juga beliau menyebutkan wajib. Maka ini ilmu akidah tauhid yang beliau akan jelaskan
adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita yang sifatnya wajib ain. La yu'zar bijahlih. Seorang tidak diberikan uzur jika dia bodoh atau dia jahil terhadapnya. Seorang muslim tidak boleh jahil dan tidak boleh bodoh tentang masalah ini. Bahkan wajib. Kalau dia jahil, dia bodoh, fa'alaihi al-itsm, maka dia pasti berdosa. Dan seorang yang jahil atau menelantarkan kewajibannya dalam bab akidah, ini merupakan bentuk penelantaran agama yang paling besar. Seorang yang jahil tentang akidah ini adalah bentuk keteledoran, ya, menelantarkan agama Allah Ta'ala, bagian Islam yang sangat besar. Di mana masalah akidah ini adalah perkara yang paling terpenting dibandingkan seluruh ibadah yang lainnya, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kita bacakan dulu, ya. Kata beliau, al-ula, yang pertama, di sini ada 3 kewajiban masail, ada 3 masalah yang wajib kita pelajari dan sekaligus wajib kita amalkan. Al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana. Kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala dialah yang menciptakan kita. Wa razaqana, dan dialah yang memberikan kita rezeki. Walam yatrukna hamalan, dan kita wajib yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membiarkan kita itu terlantar. Maksudnya, tidak mungkin Allah Ta'ala ciptakan kita sia-sia, percuma. Tidak ada tujuannya dan tidak ada maksudnya. Ini keyakinan kita tentang tauhid rububiyah. Kita wajib meyakini bahwa Allah menciptakan kita, dialah yang senantiasa berbuat baik kepada kita, memberikan kita rezeki, rumah, istri, anak, dan kita diberikan harta yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Itu semua adalah bentuk dari bentuk-bentuk rezeki, bentuk dari bentuk-bentuk kesempurnaan rububiyah Allah Ta'ala kepada makhluknya. Wajib kita meyakininya. Walam yatrukna hamalan, dan kita wajib yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan mungkin membiarkan kita hidup di dunia ini. Tidak mungkin Allah Ta'ala tinggalkan kita, diciptakan sia-sia, tidak bermanfaat, tidak ada tujuannya, tidak ada hikmah di balik penciptaannya. Tidak mungkin Allah Ta'ala ciptakan kita, tidak ada perintah, dan juga kita tidak dilarang. Kita hidup bagikan bahimah, bagikan binatang. Cuma makan, minum, kenyang, tidur, setelah itu mati, selesai. Tidak mungkin Allah ciptakan kita seperti itu. Seperti binatang, tidak diperintah, tidak dilarang. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Nabi dan Rasul. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Rasul itu, dia pasti masuk surga. Ya. Wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang bermaksiat, tidak mentaati perintahnya, tidak meninggalkan larangannya, menyelisihi sunnahnya, siapa yang berbuat seperti ini, maka dia pasti akan masuk neraka. Siapa yang tidak ittiba, mencontohnya, mengikutinya, ittiba kepadanya, padahal ittiba kepada Nabi SAW adalah perkara yang sangat darurat, wajib dan sangat darurat kita mengikutinya. Karena kalau kita tidak ittiba kepada Nabi SAW, kita pasti akan binasa. Ya, tidak akan mungkin kita meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat tanpa ittiba kepada Rasulullah SAW. Kebutuhan manusia untuk mengikuti Nabi SAW, mencontoh beliau dalam beragama, itu adalah kebutuhan yang paling terpenting dan paling mendesak dalam kehidupan manusia. Iya. Mereka yang belum mengikuti Nabi SAW,
itu diibaratkan seperti mayat-mayat yang berjalan. Meskipun mereka hidup di dunia ini dengan makan dan minum. Meskipun mereka adalah orang-orang yang diberikan harta yang sangat banyak oleh Allah. Jika ruh mereka tidak ittiba kepada jalan Nabi SAW, mereka diibaratkan seperti mayat yang berjalan di kehidupan dunia ini. Nggak ada manfaatnya. Dan itu Syekhul Islam berkata seperti itu. Kebutuhan manusia untuk ittiba kepada Nabi SAW itu kebutuhannya darurat. Lebih darurat dibandingkan makan dan minum dan bernafas. Maka seorang yang tidak ittiba kepada Nabi, dia pasti akan ditimpa azab di dunia alam barzakh sampai hari kiamat. Maka kita tidak boleh jahil tentang hal ini, ya. Jadi kita wajib yakin bahwa Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul kepada kita. Tidak mungkin Allah Ta'ala biarkan kita dicipta, setelah itu enggak ada orang yang diutus untuk membawa petunjuk. Kita wajib yakin bahwa ada orang yang Allah utus. Itulah Nabi, itulah Rasul. Tujuannya supaya kita tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Tujuannya supaya kita tahu bagaimana cara kita menyembah Allah dengan cara yang sesuai dengan Allah cintai. Sesuai dengan cara yang Allah Ta'ala ridhoi. Jangan kita beribadah semau gue saja. Jangan kita hidup di dunia ini semau kita mau begini, lakukan. Tidak mau, tidak. Ada Rasul yang Allah utus. Jangan kita beragama semau kita saja. Ya. Sampai ada yang berkata, memang ini enggak ada di zaman Nabi SAW, tapi kan bagus. Ya, banyak yang beragama seperti ini. Beragama dengan istihsan, anggapan baik. Yang penting kan bagus, banyak orang yang kerja. Tidak, Allah Ta'ala mengutus Rasul itu tujuannya untuk apa? Untuk ditaati. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyata'a biiznillah. Tidaklah Allah mengutus seorang Rasul pun kecuali tujuannya supaya dia taati. Bukan kita membangkang kepadanya. Bukan kita menyelisih perintahnya, menyelisih sunnahnya. Setiap Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala tujuannya supaya kita ikuti jalannya dia. Siapa yang taat kepadanya dia pasti masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya dia pasti akan masuk neraka. Ya, dalilnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Muzammil, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muzammil 6 ayat 15 sampai 16. Dalil tentang penjelasan Syekh rahimahullah adalah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalna ilaikum rasulan. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian wahai umat Islam seorang rasul. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Rasul itu adalah saksi atas kalian. Ini ayat nanti akan saya tafsil penjelasannya, ya. Ini penjelasan saya ini masih penjelasan global, ya. Masih penjelasan apa? Mujmal, belum saya rinci pembahasan ini. Ini masih globalnya. Kata Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian wahai umat Islam seorang rasul. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, Nabi ini nanti syahidan alaikum, akan jadi saksi bagi antum semua. Di mana? Nanti hari kiamat. Dia akan jadi saksi bahwa dia telah menyampaikan agama ini kepada kita semua. Maka enggak ada orang yang sampai hari kiamat bisa melawan yang seperti ini. Nabi SAW berkata, saya sudah sampaikan semua agama. Ini yang berbuat maksiat sudah sampai hujjah kepada mereka. Sudah sampai hujjah, Al-Quran sudah ada. Makanya kata Umar bin Khattab, tidak ada uzur bagi mereka yang meninggalkan al-haq, meninggalkan kebenaran karena dia menyangka itu adalah kebatilan. Tidak ada uzurnya. Dan tidak ada uzur bagi mereka yang melakukan kebatilan karena dia menyangka itu adalah kebenaran.
Tidak ada uzur bagi dia. Karena Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan kerangka Islam dan sunnah telah dipaparkan oleh Ahlus Sunnah, kata beliau. Telah dipaparkan oleh Nabi SAW dan para pengikutnya, para sahabat. Mereka telah menjelaskan dan memaparkan Islam dan sunnah ini dengan kerangka-kerangkanya, dengan perbuatan dan ucapannya, artinya lengkap sekali sudah. Makanya dalam Islam ini tidak ada orang yang menginginkan kebenaran kecuali pasti dia bisa mendapatkannya. Siapa yang jujur mencari al-haq, jalan yang benar, jalan yang lurus, tidak ada yang kabur dalam Islam. Siapa yang jujur mencari kebenaran pasti dia akan dapatkan. Karena ini dalilnya Islam ini sangat jelas, terang benderang. Sampai Nabi SAW berkata, taraktukum alal bayda. Aku telah meninggalkan kalian di atas Islam dan sunnah ini. Di atas jalan yang sangat terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siangnya, kata Nabi. Jalan Nabi SAW ini malamnya saja seperti siang. Bagaimana lagi kira-kira apa? Siangnya. Ini jalan Nabi SAW ini terlalu jelas bagi orang yang mau mencari kejelasan. Beda masalahnya kalau orang yang tidak mau cari kebenaran, memang mengikuti nafsu dan syahwat, maka dia tidak akan dapatkan petunjuk. Karena itu kebanyakan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, itu kebanyakannya hanyalah orang-orang yang jujur kepada Allah. Itu kebanyakannya. Alhamdulillah saya diberikan hidayah. Iya, karena dia jujur mencarinya. Coba kalau orang tidak jujur mencari kebenaran itu. Iya kan? Biar apapun yang Allah berikan kepada dia dari nikmat-nikmat dunia misalnya, karena dia tidak jujur mencari al-haq, dia tidak mengedepankan al-haq kebenaran, maka dia tidak akan mungkin dapatkan jalan petunjuk itu. Tapi seorang yang jujur mencari kebenaran, selangkah, dua langkah saja dia sudah melihat kebenaran itu. Karena kebenaran itu tidak tersembunyi, akan kelihatan. Kata Nabi, saya meninggalkan kalian di jalan yang sangat terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang hak ini kecuali dia akan hancur dan binasa. Jadi kata Allah, kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian nanti pada hari kiamat. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa'asa Fir'aunur rasula, maka Fir'aun itu bermaksiat kepada rasulnya. Dia bermaksiat kepada nabinya, rasulnya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami menyiksa Fir'aun ini dengan siksaan yang amat berat. Ini dalam surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam pembahasan ini sebagai syahid pendalilan dari pembahasan beliau sebelumnya, yaitu siapa yang mentaati Rasul pasti masuk apa? Surga, dan siapa yang bermaksud kepada Rasul dia pasti masuk neraka. Dicontohkan seperti Fir'aun. Karena ketika dia bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Ta'ala menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang amat berat. Dan nanti insyaallah Ta'ala kalau sudah sampai pembahasan ayat ini, kita akan jelaskan bagaimana Allah Ta'ala berbuat kepada Fir'aun. Ya, bagaimana Allah Ta'ala berbuat kepada siapa? Fir'aun, karena dia membangkang. Karena Fir'aun ini disiksa oleh Allah Ta'ala bukan hanya di akhirat, tapi dia disiksa di 3 negeri. Dia disiksa di dunia dengan berbagai macam siksaan. Ya. Setelah itu dia disiksa di mana? Di alam barzakh. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ghafir. Dia disiksa di situ wuduwan wa asyiya, an-naru yu'raduna alaihim. Api neraka itu akan membakar mereka pagi dan sore, pagi sore. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Disiksa kekal dalam alam barzakh. Setelah itu, setelah datang hari kiamat, kata Allah Ta'ala, ya, masukkanlah Fir'aun dan kawan-kawannya yang kafir kepada siksaan yang lebih berat dibandingkan siksaan alam barzakh.
Maka siksaan, makanya dijadikan dalil juga oleh sebagian para ulama, ya, karena memang ini juga ada riwayat hadis yang menjelaskannya, bahwa siapa yang mendapatkan azab siksaan dalam kuburan, maka siksaan yang akan didapatkan hari kiamat itu lebih berat. Makanya kenapa Utsman bin Affan itu menangis ketika dia datang ke kuburan. Kata beliau, sesungguhnya kuburan ini adalah awwalu manazilil akhirah, awal perjalanan dan awal persinggahan menuju negeri akhirat. Siapa yang faman najaa minhu, siapa yang selamat di alam kubur ini, maka dia akan mendapatkan kemudahan setelah dia mendapati hari kiamat. Dan siapa yang mendapatkan kesusahan, kesulitan, azab di alam kubur ini, maka apa yang akan didapatkan hari kiamat itu lebih berat dan lebih keras. Maka seorang harus berdoa kepada Allah Ta'ala, banyak berlindung dari azab kubur. Sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, setiap selesai kita salat, wajib ataupun sunnah, kata Nabi, jika kalian selesai bertasyahud, ya, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'. Jika kalian telah selesai membaca tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Seorang membacanya harusnya dia dalam kondisi yash'ur, dia merasakan bahwa dia sedang berlindung kepada Allah dari azab neraka. Inna adzabaha kana gharama. Sungguhnya azab neraka ini sangat berat. Ya, sangat mengerikan. Setelah itu azab kuburan. Ini 2 perkara yang sangat darurat seorang muslim berdoa dengannya. Bahkan sebagian as-salaf menyebutkannya bahwa membaca 4 perlindungan ini setelah selesai salat, setelah selesai membaca tasyahud, itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib dibaca. Sampai sebagian as-salaf itu, ya, anaknya ketika salat tidak membaca 4 perlindungan ini, dia suruh anaknya mengulang salatnya. Iya. Baik, ini saking pentingnya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini masail yang pertama kita baca tadi, ya. Jadi ada 3 masail di sini yang akan beliau terangkan. Kata beliau, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin." Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Iya. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasannya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Saya ulang kembali ini, ya. Pembahasannya tadi itu penjelasan global. Sesungguhnya wajib atas muslim, atas setiap muslim, wajib untuk ta'allumu salasi hadhil masail. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah dalam Islam. 3 masail. Wal amalu bihinna, dan dia wajib untuk beramal dengan 3 masalah ini. Apa yang saya jelaskan tadi sampai akhir firman Allah dalam surah Al-Muzammil itu baru masalah pertama. Kita belum masuk penjelasan masalah yang kedua dan ketiga. Di sini 3 masalah yang mau dijelaskan, ya. Baik, 3 masalah yang mau dijelaskan. Kemudian saya jelaskan dulu sebelum kita masuk kepada pembahasan yang pertama, ya. Kalimat beliau wajib ini sudah kita jelaskan bahwa ini pembahasan sama dengan pembahasan sebelumnya, wajib bagi setiap kaum muslimin yang sudah mukallaf. Mau dia laki-laki, perempuan, semuanya wajib. Mau dia adalah orang yang merdeka atau budak, juga wajib. Mau dia orang kaya, miskin, wajib. Mau dia adalah pejabat, ya, mau dia adalah pemimpin kaum muslimin maupun rakyat, enggak ada kecuali, semuanya di sini wajib. Namanya wajib apa? Wajib ain, wajib atas per individu untuk mempelajari masalah ini. Karena masalah yang beliau jelaskan ini adalah masalah akidah. Iya, masalah apa? Tauhid, akidah yang sangat prinsip, yang tidak bisa ditawar. Tidak boleh seorang berkata, saya tidak perlu mempelajarinya. Kalau dia jahil, maka dia pasti berdosa. Ya, dia pasti berdosa.
Kemudian ya, kalimat beliau juga di sini menjelaskan bahwa wajib mempelajari 3 masail ini. Sebenarnya kewajiban kita itu sangat banyak sekali ya. Iya, di sini diringkas oleh beliau itu untuk memudahkan seorang penuntut ilmu. Kita wajib mempelajari 4 masalah, diringkas, lalu disebutkan satu dalil, surah Al-Asr kemarin. Itu untuk memudahkan, untuk diingat. Kita wajib berilmu, wajib beramal salih. Kita wajib belajar, wajib beramal saleh, kemudian wajib apa? Menjelaskan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Kemudian yang keempat kita wajib bersabar. Dalilnya sudah kita bahas kemarin, kita rinci. Nah, di sini kata beliau kita wajib mempelajari 3 masail. At-ta'allum, kita wajib ta'allum, belajar. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan lebih detail di sini. Maksudnya ta'allum di sini adalah at-talaqqi anil ulama. Itu seorang yang mengambil ilmu dari orang yang alim. Namanya orang yang belajar itu yang dikenal adalah mengambil ilmu langsung dari ulama. Langsung dari seorang yang alim. Mengambil ilmu itu harus dari guru. Ya. Karena kitab ya, sebagus apapun kitab akidah, mau kitab manhaj, mau kitab apa, mau buku apa, buku sebaik apapun buku, kitab sehebat apapun kitab itu, tetap wajib kita mempelajarinya dari guru. Tidak bisa kita fahami kalau kita belajar sendiri, tidak bisa. Paling kita baca ada manfaatnya, kata para ulama, ada manfaatnya, tapi tidak sama kalau kita pelajari dari siapa? Dari guru, tidak sama. Tidak ada masalah kita membaca buku, tidak ada masalah. Kita baca insyaAllah, bermanfaat. Tapi manfaat mempelajari ilmu agama itu sebenarnya ada di majelis ilmu. Dan disitulah asal ilmu agama bisa kita dapatkan. Di majelis. Karena itu asal mengambil ilmu, kata beliau, at-talaqqi anil ulama, mengambil ilmu dari seorang yang alim, wal hifat wal faham, mengambil ilmu dari orang yang punya hafalan, punya pemahaman. Ya, inilah yang dikenal dengan syekh atau ustadz, bahasa lainnya. Ya. Hada huwa ta'allum, inilah asal dari yang namanya ta'allum, menuntut ilmu. Bukan yang diinginkan dari menuntut ilmu ini, kata syekh, mujarrad qiraah, sekadar membaca saja. Ya. Atau sekedar mutalaah, baca sendiri, ditelaah sendiri. Hada laysa ta'allum, ini bukan ta'allum namanya. Bukan ta'allumul ilm, bukan menuntut ilmu namanya ini. Karena ta'allumul ilm, menuntut ilmu itu asalnya di mana? Orang hadir di majelis menuntut ilmu. Itu asal menuntut ilmu yang dengannya seorang akan diganjar pahala yang luar biasa. Ya, yang hadis-hadisnya menjelaskan tentang keutamaan belajar. Jadi ambil ilmu dari mereka. Taib, ambil ilmu dari mereka. Wala yajuz at-tata'allamat, wala yajuz, tidak diperbolehkan seorang itu belajar langsung dari kitabnya. Sebagaimana yang banyak terjadi di zaman ini, kata Syekh. Karena mempelajari ilmu langsung baca sendiri, khatirun jiddan, itu sangat berbahaya sekali. Yahsulu minhu mafasid, lahir di bawahnya banyak kerusakan. Wa ta'allum adarru minal jahal, dan seorang yang belajar seperti ini, baca sendiri, menimbang sendiri, menelaah sendiri, adarru minal jahli, ini lebih berbahaya, kata Syekh Shalih Fauzan, dibandingkan orang yang jahil. Gimana ini? Banyak orang seperti ini. Dia timbang sendiri, dia belajar sendiri. Makanya seorang menuntut ilmu itu diperjelas dulu di mana dia belajar. Iya. Dari mana asalnya, dia belajar di mana. Jangan sampai dia paham cuma dia belajar bahasa Arab. Oh, dulu dia pernah kuliah bahasa Arab. Lancar membaca kitabnya. Tapi dia mengajar akidah, mengajar asma wa sifat,
Ini pembahasan asma wa sifat bahaya sekali. Sangat rentan. Orang bisa sesat di situ. Asma wa sifat. Orang yang sudah belajar saja lama, itu bisa menyimpang kalau dia salah di situ. Iya. Apalagi kalau cuma modal apa? Bahasa Arab. Iya. Taib. Maka belajar sendiri seperti ini, membaca sendiri, menelaah sendiri, itu sangat berbahaya, bisa lahir kerusakan di dalamnya. Bahkan seorang yang seperti ini bisa lebih berbahaya, kata Syekh Shalih Fauzan, lebih memberikan mudarat minal jahili dibandingkan orang yang jahil itu sendiri. Kenapa? Li'annal jahil ya'rifu annahu jahil. Karena seorang itu kalau dia jahil, dia tahu dirinya apa? Bodoh, jahil. Wa yakif inda haddi, sehingga dia berdiri di atas porsinya sendiri. Dia tahu kondisinya, kadar dirinya. Lakinnal muta'alim, yang masalah itu kalau orang merasa sudah berilmu. Iya. Yara annahu alim, lalu dia lihat dirinya sebagai seorang yang apa? Alim. Fayuhillu ma harramallah, lalu dia pun menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu dia pun mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu dia pun berbicara, berfatwa atas nama Allah tanpa ilmu. Ala kulli hal, masalah ini khatirun jiddan. Sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Kalau yang seperti ini saja bisa berbahaya, ikhwani fiddin. Kalau yang seperti ini saja bisa sangat berbahaya, bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, padahal buku-buku itu mungkin yang dia baca, mungkin juga bukunya para ulama, ya kan? Mungkin juga yang dia baca bukunya para ulama, tapi bisa berbahaya seperti tadi. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang menjadikan komputer dan internet sebagai tempat belajar? Hah? Saya sudah tahu semua masalah itu. Saya sudah baca semuanya itu di internet. Saya sudah kupas semua. Jadi ilmunya sumbernya di mana? Di internet. Kalau dia ada masalah, tanya Mbak Google. Mbak Google itu semuanya dia tahu. Semua alam semesta dia tahu ini. Nggak ada wallahu alamnya. Coba antum tanya, apa hukum makan kucing? Maka Google akan menjawabnya. Nggak ada wallahu alam di situ. Mungkin belum ada kamusnya di Google itu wallahu alam bisawab. Ya, dia akan keluarkan semuanya isinya itu. Orang yang belajar di situ akan hancur dan rusak. Iya. Kalau buku-buku ini tadi, kalau dipelajari dengan cara seperti tadi, orang bisa sesat seperti ini karena dia terlalu pede, percaya diri. Lalu gimana kalau dia belajar internet, komputer yang dijadikan sebagai tempat belajar, tempat mengambil ilmu, dan tempat mengambil fatwa para ulama? Cari fatwanya para ulama tentang ini. Dia cari sendiri, dia belajar sendiri. Kenapa enggak tanya seorang alim? Tanya dia. Itu lebih pantas ditanya. Jangan tanya ke situ internet, bahaya. Mungkin antum baca, bagus benar. Ternyata setelah dicek di kitab aslinya, itu kan yang tertulis itu semuanya sumbernya di buku kan? Dan yang paling paham itu buku adalah seorang dai yang mengerti akidah, mengerti manhaj, mengerti agama Allah. Yang sampai kita baca itu orang kafir yang bikin. Berkata Syekh Utsaimin, berkata Syekh bin Baz, yang bikin siapa? Orang Yahudi. Misalnya ya, lalu dikasih rujukan. Ternyata setelah diperiksa tidak seperti itu. Ini ada kitabnya aslinya. Ini langsung terjemahan. Apalagi dia tidak ngerti bahasa Arab. Usolli saja disangka hadis. Usolli fardal isya. Hadis ini ada bahasa Arabnya. Bukan hadis itu, Pak. Orang yang bikin itu di tuntunan praktis sholat lengkap direvisi tahun 2020. Selesai. Makanya bertanya, ya, ini sumber pengambilan ilmu ini saya jelaskan sedikit supaya kita itu tidak sembarang mengambil ilmu. Tidak boleh kita sembarang mengambil ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, kita masuk masalah yang pertama. Dari penjelasan beliau ini, beliau berkata kita wajib mempelajari 3 masalah, ya, masalah akidah yang akan beliau jelaskan di sini.
Dan kita wajib untuk mengamalkan 3 masalah ini. Apa 3 masalah ini? Saya jelaskan globalnya, kata para ulama, ya, kata Syekh Dr. Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim, ini imam sekaligus khatib negeri, sekaligus khatib di Masjid Nabawi, ya. Ya, sekarang beliau ini yang paling terkenal ya kalau masalah mau belajar menuntut ilmu sama beliau ini. Ya, beliau ini punya riset ya, banyak, dan sekarang beliau itu punya hafalan matan-matan. Nah, dia yang bikin ini. Siapa yang hafal ini, maka dia akan dihadiahkan ini hadiah umroh, ya hadiah haji, ya, hafal matan-matan. Matan-matan akidah. Ya, hafal usul salasa, hafal kitab tauhid, hafal akidah wasithiyah. Ya, kalau antum bisa hafal itu, ya bisa menaik umroh. Iya. Ini saja usul salasa ini. Mukaddimah pertama enggak ada yang hafal. Nah, 3 masalah yang akan beliau jelaskan ini, yang pertama masalah tauhid rububiyah. Ini globalnya dulu ya, jelaskan. Beliau akan jelaskan tentang inti dari pembahasan tauhid rububiyah. Nah, di situ nanti akan kita jelaskan tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah ini adalah dia merupakan dalil yang akan mengantarkan kita untuk mengenal tauhid uluhiyah. Iya, ini tauhid rububiyah sangat penting kita bahas ini. Sangat penting sekali. Karena kalau kita mengerti tauhid rububiyah, kita akan mudah beribadah dan menyembah Allah Ta'ala. Kenapa? Tadi sedikit saja dijelaskan kan tentang pemahaman tauhid rububiyah. Apa? Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mengadakan kita. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan kita rezeki. Ini belum dirinci nih. Pantas tidak kalau dia yang kasih kita rezeki, kita sembah dia? Ya wajar, pantas sekali. Bahkan dia yang paling berhak untuk kita sembah. Ya, jadi ini tauhid rububiyah pengantar kepada tauhid uluhiyah. Ini masalah yang pertama yang akan beliau jelaskan. Kemudian masalah yang kedua, beliau akan menjelaskan tentang hakikat tauhid uluhiyah. Di mukaddimah yang kedua, di pembahasan kedua. Ini mukaddimah kedua ya, isinya 3 ya. Jadi pertama isinya masalah tauhid rububiyah, yang kedua beliau akan jelaskan tauhid uluhiyah, dan yang ketiga beliau akan menjelaskan apa? Al-wala wal bara. Ini yang akan beliau jelaskan. Karena ada orang yang sudah bertauhid, dia sudah meninggalkan semua kesyirikan, tapi dia rusak dalam bab al-wala wal bara. Masalah kecintaan dan benci kepada orang kafir. Memuji orang kafir. Tidak menyalahkan orang kafir. Bahkan ada yang memuji-muji orang kafir juga. Padahal dia muslim, dia salat, bahkan dia tukang khutbah. Yang dia puji Aristoteles, Plato. Iya. Nah, ini masalah akidahnya. Walaupun dia sudah bertauhid, tinggalkan kesyirikan. 3 masalah inilah yang akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah dalam mukaddimah yang ketiga ini. Masalah apa tadi? Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan apa? Al-wala wal bara. 3 masalah yang akan beliau jelaskan. Baik. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Durrus Saniyah jilid 1 halaman 117, beliau berkata tentang 3 masail tadi, hada huwa haqiqatu dinil Islam, walakin kif inda hadil alfat watlub ma tadammanat min al-ilmi wal amal wa la yumkinu min al-ilmi atau fil ilmi illa annaka takif ala kulli musamman minha. Inilah hakikat agama Islam. Ya. Maka tuntutlah apa yang menjadi kandungan dari ilmu dan amalan. Tidak mungkin seorang berada dalam ilmu kecuali dia bermauqif di atas 3 perkara yang telah disebutkan tadi. Taib. Dan beramal dengannya. Beramal dengannya mencakup di dalamnya kita wajib meyakini 3 masail tersebut. Jadi kita masuk masalah yang pertama ya. Kita lihat, kita baca penjelasan Syekh rahimahullah. Al-ula, yang pertama yang menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah dan wajib dia mempelajarinya adalah dia wajib, setiap muslim wajib meyakini bahwasannya Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Ini mau dibahas tentang tauhid apa? Rububiyah. Iya. Kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala dialah yang menciptakan kita. Yakni Allah Ta'ala yang mengadakan kita, yang dimana sebelumnya kita tidak pernah ada di alam semesta ini.
mau dijelaskan tentang asal mulanya kita. Kita ini sebelumnya tidak ada. Lalu Allah Ta'ala mengadakan kita. Allah Ta'ala menciptakan kita. Yang sebelumnya kita ini tidak pernah disebut-sebut. Kan itu Allah berfirman dalam surah Al-Insan di ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Belumkah datang kepada manusia sebuah masa di mana pada masa itu manusia tidak pernah disebutkan sekalipun. Tidak pernah manusia itu disebut-sebut. Ada masa yang sebelum kita ini tidak ada, kita ini belum pernah ada. Maka kita harus tahu asal penciptaan kita. Kita ini kalau bukan karena Allah, tidak ada kita di alam ini. Supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan kita lupa daratan. Ya, kita ini masih di atas bumi ya. Lupa daratan itu, dia lupa asal diciptakannya dia. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ini mirip dengan ayat yang tadi, di mana manusia belum pernah ada sama sekali. Maka manusia itu qabla ayyukhlaq, sebelum dia dicipta, laisa bi syai', tidak ada apa-apanya itu manusia. Samalah kita. Dan yang mengadakan dia adalah Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Dan Allah Ta'ala tidak mungkin menciptakan manusia tanpa ada tujuan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia itu dicipta tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan? Apakah manusia dicipta tidak ada tujuannya? Am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka dicipta tanpa ada sesuatu? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang mencipta? Iya, ataukah mereka yang mencipta? Kalau mereka dicipta berarti ada tujuan. Iya, berarti ada tujuan. Kan itu sahabat ketika mendengarkan surah Tur ini dibaca, ya, Jubair bin Mut'im, dulunya dia adalah seorang sahabat yang musyrik ya, sebelum masuk Islam. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala ini dalam surah At-Tur ayat 35. Sampai pada ayat itu, kata Allah Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka itu dicipta tanpa sesuatu, tanpa tujuan, tanpa hikmah, ataukah mereka yang mencipta? Ayat ini membuat Jubair bin Mut'im, kata beliau, kada qalbi yatir, hampir saja dadaku ini terbang ke langit. Karena ini ayat menghantam dia, menghantam akidahnya. Padahal orang musyrik meyakini tauhid rububiyah. Kemudian Allah Ta'ala menghujai mereka dari sisi tauhid rububiyah dengan ayat ini. Apa ini maksudnya ini ayat? Manusia itu yang ada di alam ini cuma dua. Kalau bukan dia mencipta, maka pasti dia apa? Dicipta. Dua saja. Ya kan? Kalau dia merasa dirinya mencipta, kalau dia misalnya dicipta, maka Allah Ta'ala menyebutkan pasti ada tujuannya orang dicipta. Tidak mungkin Allah ciptakan makhluk tidak ada tujuannya. Kalau mereka bukan dicipta, berarti mereka yang apa? Mencipta. Kemudian Allah menyebutkan sambungan ayat ini, terus siapa yang ciptakan langit dan bumi? Antum? Ini kan hujah bagi orang musyrikin. Kalau kamu dicipta, maka ada tujuannya kita dicipta. Kita harus beribadah. Kalau manusia mengatakan kami tidak dicipta, berarti dia mencipta. Apakah kalian menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Bahkan mereka tidak mungkin yakin seperti itu. Enggak ada itu manusia yang mengatakan saya ciptakan itu gunung. Orang gila itu. Orang musyrik saya tidak meyakini sampai ke tahap seperti itu. Iya kan? Iya. Makanya mengatakan dirinya Tuhan itu luar biasa. Kegilaannya. Kegilaannya luar biasa ya. Kalau dia katakan saya yang cipta semua ini. Itu kegilaan sampai pada tingkat tanpa batas sudah. Ya, karena orang kafir saja tidak sampai seperti itu. Warazaqana, ini kita mau mendalami tauhid rububiyah lebih detail ya. Jadi itu awalnya pertama, Allah menciptakan kita. Apalagi di antara akidah tauhid rububiyah, warazaqana, kita wajib yakin bahwa Allah Ta'ala yang memberikan kita apa? Rezeki. Apa itu rezeki? Nikmat yang sangat banyak, tidak ada hingga, tidak terhingga. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tak ada satupun nikmat yang kalian dapatkan wahai manusia, yang kalian rasakan, yang kalian lihat,
bahkan yang didapatkan oleh seluruh makhluk, kecuali semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini terdapat pelajaran buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita, Allah taala tidak akan membiarkan kita telanjang dan lapar. Itu kebaikannya Allah taala itu, butuh kita pelajari. Kalau kita pelajari bagaimana rububiyah Allah taala terhadap manusia, bagaimana kebaikannya Allah taala itu, maka dia pasti akan mencintainya. Dia akan mencintai Allah. Maka Allah pertama, dia menciptakan kita. Setelah itu Allah taala tidak biarkan kita telanjang, tidak berpakaian dan kelaparan, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada makhluk tanpa batas, bahkan bukan cuma muslim yang taat, orang kafir pun diberikan semua nikmat. Nah, itu kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tak ada satupun yang melata di atas muka bumi, binatang, makhluk, manusia berkaki dua, binatang, semua jenis binatang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya Allah yang menanggung rezekinya. Allah Ta'ala yang menanggung apa? Rezekinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia sebelum manusia berbuat ketaatan. Iya. Belum ada ketaatannya manusia. Belum ada kebaikan yang dia kerjakan, kemudian Allah Ta'ala berikan dia nikmat yang sangat banyak. Coba kita perhatikan ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Kita belum ada ibadah. Kita masih dalam perut ibu kita. Iya kan? Kemudian Allah Ta'ala memberikan kita makan dalam rahim itu. Belum ada ketaatan yang kita buat. Belum ada kebaikan. Kemudian Allah berikan dia makan, asupan dalam perut ibunya. Kemudian dia, setelah dia melahirkan, ibunya melahirkan, kemudian tiba-tiba ibunya ini ada ASI-nya. Iya kan? Kemudian dia menyusu di situ. Ini nikmat yang sangat banyak, ikhwan fillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat setelah dia berada dalam rahim ibunya. Kemudian Allah setelah itu dia lahir, Allah rubah taala makanan yang dalam rahim itu tadi berubah menjadi air susu, kata para ulama. Berubah jadi air susu, kemudian dia pun menyusu, dia makan, dia minum di situ. Allah berikan dia rezeki seperti ini. Belum ada kebaikan dan ketaatan yang dia buat. Ya. Setelah dia beranjak dewasa, Allah Ta'ala yang menjamin rezekinya sampai dia mati. Allah Ta'ala telah meneruskan rezeki anak cucu Adam setelah dia berumur 4 bulan dalam rahim ibunya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari Muslim. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu ketika bayi dan janin itu berumur 4 bulan, ya, berumur 4 bulan, maka diutuslah malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh. Maka ditiupkanlah ruh ketika berumur 4 bulan janin ini. Di antara yang ditulis di situ adalah apa? Rezekinya. Bikat bi rizkihi wa ajali, syakiyun aw sa'id. Ditulis 4 takdir. Ditulis ajalnya sampai tahun sekian. Kemudian ditulis rezekinya. Jadi rezeki ini masalah takdir, ya. Ini masalah rezeki wajib kita yakini, masalah takdir. Ini rezeki tidak akan mungkin bisa berubah. Kita mau gila-gilaan cari rezeki, tidak akan mungkin berubah itu rezeki. Dipaham, ya? Makanya Nabi SAW berkata, ajmilu fit talab. Sederhana kalian dalam mencari nafkah. Jangan gila-gilaan. Pergi sebelum subuh, pulang setelah isya. Jangan gila-gila seperti itu. Umur kita ini pendek. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bukan kita berkata tinggallah di rumah, nanti ada uang yang terbang-terbang ke sana. Tidak. Kita bekerja, jangan kita melampaui batas dalam bekerja. Kita ini umur kita pendek. Perbanyaklah beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, cari rezeki, sederhana mencari rezeki. Jangan sampai rezeki ini menyebabkan kita lalai dari
kewajiban kita dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kata Allah taala dalam hadits qudsi, "Ya bani Adam, khalaqtuka li ajli." Wahai anak cucu Adam, saya menciptakan kalian karena saya, supaya kalian beribadah kepadaku. Itu tujuan diciptakan manusia. Wa khalaqtu kulla syai'in, dan aku menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini berupa nikmat. Tujuannya untuk siapa? Untuk antum. Fala tal'ab, kata Allah, maka jangan kalian bermain-main di dunia ini. Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk ibadah. Dan Allah menciptakan semua yang ada di alam ini. Allah menciptakan ikan yang ada di lautan, tidak pernah habis diambil nikmatnya. Allah menciptakan beras, Allah menciptakan rumah, Allah menciptakan kita rezeki yang sangat banyak. Tujuannya untuk siapa? Untuk antum, kata Allah. Makanya Allah tundukkan daratan dan lautan di alam ini untuk manusia, untuk kemaslahatan hambanya sebenarnya. Allah menciptakan lautan dengan fasilitasnya. Allah menciptakan gunung dengan fasilitasnya. Manusia tinggal di atas gunung. Manusia mengambil nikmat di lautan. Allah Ta'ala menciptakan daratan sebagai nikmat hamparan. Dan semua nikmat yang ada di alam ini, termasuk binatang dan hewan, itu semuanya Allah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia, untuk kemaslahatan mereka. Fala tal'ab, maka jangan kalian bermain-main, kata Allah. Maka kita hidup di dunia ini jangan bermain-main. Ya, jangan dia sia-siakan umur dan waktunya. Ini masih penjelasan tauhid rububiyah ini. Belum masuk ke tauhid uluhiyah. Ya? Masih pembahasan tauhid rububiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita dari sebelumnya tidak ada, kemudian Allah Ta'ala memberikan kita rezeki berupa nikmat. Tujuannya apa? Nikmat semua ini Allah ciptakan tujuannya supaya kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu minhum wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Ini Allah Ta'ala menciptakan manusia bukan tujuannya karena Allah Ta'ala butuh makan dari mereka. Allah tidak butuh rezeki dari makhluknya. Wa ma uridu ayyut'imun. Tidak pula Allah Ta'ala menginginkan untuk diberi makan oleh mereka. Tidak. Innallaha huwar razzaq. Bahkan Allah Ta'ala dialah ya ar-razzaq. Ar-razzaq yang maha memberikan rezeki, nikmat seluruh alam semesta ini. Dzul quwwatil matin, yang maha kuat lagi maha perkasa. Yang sangat kokoh. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian memberikan kita ikhwan rezeki. Walam yatrukna hamalan. Pengenalan tauhid rububiyah yang ketiga, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita itu hamalan. Apa itu hamalan? Sia-sia, percuma, diciptakan, tidak ada tujuan dan tidak ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah Ta'ala sudah menciptakan kita, sudah itu Allah berikan lagi kita rezeki yang sangat banyak ini. Akidah yang ketiga, tidak mungkin Allah biarkan kita seperti ini saja. Dicipta setelah itu mati, nggak ada pertanggungjawaban, tidak ada perintah, tidak dilarang, ya dicipta sia-sia, tidak ada tujuan dan hikmah seperti binatang, nggak mungkin. Karena itu Allah berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah berfirman, apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian, kata Allah, sia-sia, enggak ada tujuannya, hikmahnya? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka ini tauhid rububiyah menjelaskan kepada kita bahwa kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Semakna dengan ayat ini firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai 37. Ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, dan seterusnya. Dan semakna dengannya juga dalam surah Sad ayat 27, wa ma khalaqnas samaa'a wal ard wa ma bainahuma batilan. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, dan antara langit dan bumi ada makhluk. Antara langit dan bumi ada makhluk, ya. Tidaklah kami menciptakan semuanya ini batilan, sia-sia, tanpa tujuan. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah sangkaannya orang kafir.
Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu dari api neraka. Maka Allah Ta'ala menciptakan kita dan Allah Ta'ala menciptakan rezeki-rezeki alam yang ada di bumi ini, daratan, gunung, lautan. Allah Ta'ala menciptakan itu semuanya ada tujuan dan hikmah yang sangat besar. Gayatan jalila, bahkan sampai pada tujuan yang paling puncak, yang paling mulia. Apa tujuannya? Ya tujuannya seperti tadi, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menciptakan, dan Allah Ta'ala tidak menciptakan kita seperti binatang, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, di mana binatang ini memang diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Nanti binatang ini setelah mati selesai. Karena memang dia tidak mukallaf, tidak diperintah, tidak dilarang. Dia diciptakan ya dengan tujuan untuk supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemaslahatannya. Iya. Maka di dunia ini kita hidup, kita dicipta bukan hanya untuk hidup bersenang-senang, berbahagia, makan, minum, bernikmat-nikmat dengan harta dan dunia. Bahkan dunia ini merupakan mazra', tempat bercocok tanam, dan tempat kita mendapatkan hasilnya nanti di akhirat kelak dengan amalan salih. Ya, ini insyaallah ta'ala saya cukupkan pembahasan kita. Masih dalam pembahasan tauhid apa? Ar-rububiyah. Insyaallah ta'ala nanti akan kita jelaskan sambungan dari pembahasan ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.